ada yang sedang dibidik. Ya nanti lihat Patrick sama tim ininya siapa lagi ya bisa. Tapi saya prefer ya paling mau nambah 2. Saya rasa yang baik lah. Cuman kalau gini loh, kalau udah senior itu jangan dihitung karena kalau kita ngeliat profiling Maroko, Prancis, negara lain juga sekarang kayak Jerman, Musala dulu di Inggris sekarang jadi Jerman. Udahlah kalau ini memang udah apa ya heavyweight kelas berat jadi ya kita harus kasih tim yang sesuai dengan kelasnya gitu ya. Kalau di pembinaan oke. Pembinaan oke. Tapi itu juga harus ada target. Kalau nggak ngapain buang duit. Ya ini kan PSSI kan kita raise fund luar biasa hampir 600 miliar lebih dari pemerintah 220-an dari publik 400 hampir. Ya kan harus ada pertanggungjawaban ya, banyak prestasi itu. Yes. Ya. Tapi jangan sepotong-sepotong. Dulu apakah sudah surat-surat dokumennya sudah masuk ke? Masih dilengkapi. Ada 2 orang kalau saya lihat. Ada 2 orang yang dimintakan PSSI itu sedang dilengkapi. Saya begitu nyampe di tempat kita langsung kita ke Kemensesnek supaya proses selanjutnya untuk diberikan pengantarnya untuk bahas di DPR. Ya saya cuma berharap gitu, jangan sampai mimpi besar kita sama-sama dijatuhkan, dihancurkan hanya pikiran individu atau sekelompok ya. Apalagi dipecah belah asing gitu. Jangan ya, jangan kita ini merah putih ini kita bukan orang gitu. Ini kita. Sinyal naturalisasi makin kuat. 4 pemain keturunan ini bisa gabung timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Presiden, Ketua DPR, seluruh pimpinan Komisi 10, 3 yang terus membantu percepatan pemain Indonesia yang di luar negeri ingin membela merah putih. Nah itu sekarang ya kita dorong ya dan alhamdulillah terjadi dan kita sudah mendaftarkan FIFA tadi malam ya, FIFA sudah mengeluarkan suratnya ya. Nah itulah yang saya lihat apresiasi bagaimana pemain-pemain Indonesia yang di luar negeri itu bangga ya menjadi bagian dari kita. Ya, jadi hal-hal ini yang kembali sepak bola harus jadi pemersatu, jangan pemecah. Jadi terus terang siang ini saya sama Pak Sekjen dengan Pak Wakil Ketua Umum juga ada rapat serius. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan jelang 2 laga penting kontra China dan Jepang yang akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik persiapan yang sedang berlangsung, muncul kabar menarik soal potensi masuknya 4 pemain naturalisasi tambahan yang bisa memperkuat skuad Garuda. Padahal sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rencana untuk menambah pemain naturalisasi. Pernyataan itu disampaikan pada pertengahan April 2025. Tapi kalau kamu sudah cukup lama mengikuti gaya kepemimpinan Erick di PSSI, kamu pasti tahu bahwa kejutan adalah hal yang lumrah terjadi. Kalau timnas berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal dimulai Oktober 2025, jelas diperlukan tambahan amunisi. Apalagi lawan-lawan di babak itu bakal lebih tangguh. Maka dari itu, kalau proses naturalisasi dimulai dari sekarang, April hingga Mei 2025, pemain baru masih punya waktu cukup buat adaptasi dan bangun chemistry dengan skuad yang sudah ada. Berikut ini 4 nama pemain keturunan yang berpotensi segera dinaturalisasi dan gabung timnas.
Yang pertama, Jayden Oosterwolde, fullback kiri Fenerbahce. Pemain bertahan yang satu ini sempat ditemui langsung oleh asisten pelatih timnas Alex Pastor di Turki pada Februari 2025. Jayden juga dikenal dekat dengan Michel Gars yang lebih dulu masuk timnas Indonesia. Yang kedua, Pascal Struijk, bek tengah Leeds United. Bek berusia 25 tahun ini kabarnya berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat Leeds tanding lawan Oxford United beberapa pekan lalu. Isu pun berhembus bahwa ada pertemuan antara Kluivert dan Struijk di momen itu. Yang ketiga, Tristan Goyer, fullback dan PEC Zwolle. Pemain muda ini punya koneksi kuat dengan Indonesia selain berasal dari Akademi Ajax Amsterdam. Ia diketahui memiliki tato bertuliskan kata keluarga. Tato itu bertuliskan dalam bahasa Indonesia di bagian dadanya, simbol kuat akan kedekatan dengan tanah leluhur. Yang keempat, Miliano Jonathan, winger kanan FC Utrecht. Satu hal yang makin memperkuat kabar soal Miliano adalah kedatangan sang ayah ke Indonesia pada Maret 2025. Tujuannya diyakini untuk membahas kemungkinan anaknya membela Garuda. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari PSSI soal naturalisasi 4 pemain ini, peluang tetap terbuka lebar. Apalagi jika melihat pendekatan langsung yang sudah dilakukan oleh staf pelatih timnas dari manuver-manuver tak terlihat yang biasanya berbuah kejutan. Kalau semua proses lancar dan adaptasi berjalan mulus, bukan tidak mungkin keempat nama ini sudah mengenakan jersey merah putih saat melawan Cina dan Jepang nanti.